Kufra merupakan raja tirani paling bucin seantero Land of Dawn. Meskipun dia memiliki kerajaan megah di Western Desert, Kufra tidak bisa berpaling dari seorang wanita yang bernama Eslora. Sebelum menginvasi Land of Dawn, sang raja mencari para penyihir yang bisa memudahkan ambisinya. Akhirnya Eslora yang terpilih karena ada getaran cinta antara mereka berdua. Selama proses penjajahan Western Desert, mereka berdua mengarahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya Kufra menjadi raja satu-satunya di wilayah itu. Sampai pada akhirnya ambisi Kufra semakin menjadi dan Eslora merasa bahwa dirinya telah melewati batas. Dengan berat hati, akhirnya Eslora menyegel Kufra dan menguncinya di sebuah kuburan. Kisah cinta yang berakhir tragis ini membawa Kufra terhadap kehancuran. Pasalnya, akibat dari kejadian itu, seluruh kekuasaan dan kejayaannya hilang ditelan zaman. Namun 100 tahun kemudian, Kufra bangkit dari kubur dan mencoba untuk mengulang masa kejayaannya. Akan tetapi, zaman telah berubah dan hero kuat telah bermunculan bahkan di Western Desert. Yuzhong. Sebagai seorang pendekar, Yuzhong sangat haus akan kekuatan. Ambisinya menjadi yang terkuat di Land of Dawn membawanya terjerumus ke dalam ilmu hitam yang terlarang bagi Oriental Factor. Ambisinya yang terpendam di dalam diri Yuzhong bukan tanpa alasan. Pasalnya di masa lalu dirinya merupakan jelmaan dari naga hitam yang telah diramalkan akan menghancurkan dunia. Sayangnya pada masa itu Great Dragon, pemimpin dari Oriental Factor, sedang dalam kondisi optimis untuk menghadang segala ramalan buruk yang akan meruntuhkan wilayah kekuasaannya. Naga hitam pun dikalahkan, dan akhirnya berabad kemudian lahirlah si Yuzhong. Kekalahan di masa lalu menjadi motivasi lain untuk Yuzhong mendapatkan kekuatan tersembunyi yang disegel di Dragon Altar. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, dirinya berubah menjadi semakin jahat dan berencana untuk melakukan balas dendam kepada Great Dragon. Carmilla adalah anak dari Raja Aberland. Carmilla merupakan wanita yang cantik dan sangat menawan. Pada suatu hari terdapat sebuah opera yang dibintangi oleh Cecilian. Cecilian merupakan seorang aktor di Kastil Aberland yang sangat terkenal akan pesonanya. Di samping itu, Cecilian adalah bagian dari bangsa iblis. Singkat cerita, Carmilla pun jatuh cinta kepada Cecilian. Tapi hubungan mereka berdua tidak direstui oleh ayah Carmilla, karena Cecilian hanyalah seorang pemain opera rendahan. Saat itulah Carmilla pun frustasi dan dia pun lantas melakukan bunuh diri dengan cara untuk mengubur cintanya. Saat mengetahui Carmilla sudah tiada, Cecilian pun lantas mengeluarkan kekuatan iblisnya untuk menghidupi Carmilla kembali. Hingga kini mereka berdua pun hidup sebagai sepasang iblis dan kisahnya pun melegenda sampai seantero negeri Land of Dawn. Esbau merupakan seorang petani sebagai mata pencarian utamanya di dekat City of Technology. Sehari-hari dia melakukan kerja keras untuk bisa menjalani kehidupan selanjutnya. Namun pada suatu kejadian, uji coba para ilmuwan eruditio yang dilakukan di dekat pemukiman Esbau tinggal mengakibatkan ledakan hebat. Ledakan itu ikut membakar tempat tinggalnya. Seluruh warga desa tidak ada yang selamat kecuali Esbau. Tapi dia memiliki luka bakar di seluruh tubuhnya dan organ tubuhnya rusak parah. Para medis dan ilmuwan eruditio bekerja keras untuk menggantikan tubuh Esbau dengan bantuan teknologi. Mereka pun menanamkan tubuh mekanik ke tubuh Esbau agar bisa melanjutkan hidupnya. Namun sebaliknya, si Esbau bukan menjadi baik, malah menyerang kota eruditio dengan tujuan balas dendam. Vexana dulunya adalah seorang ratu cantik yang hidup bahagia dengan rajanya di kerajaan kecil miliknya. Vexana dan raja merupakan pemimpin yang sangat baik hati, sehingga dijunjung tinggi dan dihormati seluruh rakyatnya.
Namun di bawah kerajaan itu, Dar-Ebis sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan kerajaan itu. Dar-Ebis pun mengirimkan ratu vampir yang sangat cantik untuk menggoda raja. Raja pun termakan pesona Elis dan mengkhianati Vexana juga kerajaannya. Saat itu Vexana sangat cemburu melihat raja jatuh cinta kepada Elis. Pada akhirnya Vexana pun meminta bantuan kepada Dar-Ebis untuk membuatnya lebih cantik. Namun sebagai imbalannya Vexana harus mengirimkan tumbal setiap hari. Saat itulah satu persatu orang pada hilang dan kerajaan pun runtuh. Sampai suatu hari Vexana pun sudah tidak ada orang lagi untuk menjadi tumbalnya. Dar-Ebis pun sangat marah dan pada akhirnya Vexana yang menjadi tumbalnya. Saat itu Vexana yang sudah menjadi wanita yang sangat cantik berubah menjadi wanita yang sangat buruk rupa.